Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11E yang akan mempresentasikan atau memaparkan resensi dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami, ada 6. Nama saya Karisa Esfikaski, absen 13. Ada Muhammad Jangki Dausat, absen 14. Muhammad Farel Wicaksono, absen 19. Najla Nabila absen 23, Salsa Aprilia absen 34, dan Salsa Nabila absen 33. Halo semuanya, jadi hari ini aku bakalan kasih tahu identitas dari buku ini. Nah, judul cerpen ini Sepotong Senja untuk Pacarku. Siapa sih nama pengarangnya? Nama pengarangnya itu Seno Gumira Aji Dharma. Nah, tebal dari buku ini yaitu 107 halaman. Penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama. Kemudian buku ini dicetak utama pada Februari 2016. Nah, cerpen yang akan kami presentasikan itu dari halaman 3 sampai 40. Sekian dari aku, dadah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sinopsis dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerita pendek karya Seno Gumira Aji Dharma ini menceritakan sebuah kisah percintaan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bernama Alina, dan laki-laki tersebut bernama Sukap, yang sangat merindukan Alina dengan mengirimkan surat kepada Alina dengan memberikan sebuah senja. Ia memilih senja itu karena baginya kata-kata tidaklah cukup berarti untuk mewakili perasaannya, dan senja itulah yang sangat diimpikan oleh kekasihnya selama ini. Lalu di suatu pantai membuatnya ingin mengambil senja itu. Namun usahanya mengambil senja ternyata tak semulus yang ia kira. Bahkan polisi dan masyarakat pada ribut karena kehilangan senja. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan gelandangan di bawah gorong-gorong. Gelandangan itu menyuruhnya bersembunyi agar selamat dari kejaran polisi. Tiba-tiba ia menemukan sebuah tempat yang mirip dengan tempat di mana ia mengambil senja tadi. Namun di sana tampak sangat sepi, tak ada manusia, tak ada hewan, apalagi keramaian. Ia pun memutuskan untuk mengambil senja yang ada di sana dan menyimpannya di saku yang satunya, lalu kembali meninggalkan gorong-gorong. Tidak disangka ternyata keadaan di atas gorong-gorong sudah tak sekacau tadi. Bahkan mobilnya tampak habis dicuci. Ia juga sempat memakan pizza dan segera melanjutkan mobilnya. Ia memasangkan senja dari gorong-gorong itu dan ternyata cocok. Sedangkan senja yang ia dapat dari tempat pertama, ia kirimkan lewat pos. Jadi, ia jadi ingat gorong-gorong itu pasti akan menjadi gelap karena ia telah mengambil senja itu untuk pacarnya, dan semua orang akan memperbincangkan itu kelak. Terakhir ia pun berpesan agar kekasihnya itu menjaga baik-baik senja yang ia berikan. Sedangkan kekasihnya itu, Alina, yang dicintainya, sesungguhnya itu tidak ada. Sukap sangat mencintai Alina kekasihnya sehingga dia rela memotong senja lalu memasukkannya ke dalam sebuah amplop dan diantarkan amplop itu oleh tukang pos. Dan setelah sekian lama, akhirnya Alina pun menerima senja yang dikirimkan Sukap untuknya. Senja itu dikirimkan tapi tidak membuat Alina mencintai Sukap. Alina malah menjadi risih dengan perasaan cinta Sukap yang menurutnya terlalu berlebihan. Dan tukang pos yang membawa amplop berisikan senja itu baru diterima oleh Alina setelah 10 tahun kemudian. Sekian sinopsis dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan biodata dari cerpen yang saya baca tadi, yaitu bernama Dr. Andes Seno Gumilang Aji Dharma. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1998, tepatnya di Boston, Amerika Serikat. Seno Gumilang merupakan seorang penulis dan ilmuwan sastra Indonesia. Karya-karya beliau antara lain berbentuk kumpulan puisi, cerpen, novel, dan esai. Beliau juga memiliki ayah yang sebagai guru besar di Indonesia yang bernama Profesor
Dr. Andes Sastro Midijojo yang merupakan seorang guru besar di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Seno Gumilang menikah dengan Ike Susilowati pada tahun 1981 dan dikaruniakan seorang anak yang bernama Timur Angin. Nama samaran yang dimiliki adalah Mira Sato. Nama samaran ini digunakan untuk menulis puisi hingga tahun 1981. Karya Seno mempunyai berbagai macam bentuk, antara lain berbentuk kumpulan puisi, cerpen, novel, dan juga esai. Seno menyelesaikan pendidikannya, yaitu dari SD, SMP, SMA di Yogyakarta. Kemudian Seno kuliah di jurusan sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta pada tahun 1977. Pada tahun 2000-an, Seno mendapatkan gelar Magister Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia, dan tepat 5 tahun kemudian ia menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Sastra di Universitas Indonesia. Seno memulai mengirimkan puisi-puisinya karena tertarik dengan puisi-puisi karya Remi Silando di majalah Akutil Bandung. Teman-teman Seno mengatakan Seno merupakan seorang penyair kontemporer. Ketika usianya yang masih menginjak 19 tahun, Seno bekerja sebagai wartawan. Kemudian dia menikah. Dia menjadi seniman karena terinspirasi dari oleh Rendra. Ia mempunyai sikap santai, bisa bicara, hura-hura, nyetrik, rambut boleh gondrong. Pada tahun 2008, Seno menjadi juri sembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Seno Gumilang Ajidar. Nama saya Muhammad Fadlul Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kekurangan atau kelemahan dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumilang Ajidharma. Cerpen ini cenderung berkaitan dengan waktu dan fantasi. Cerpen ini menarik, tapi bisa membingungkan pembaca tersebut. Seno Gumilang Ajidharma ini banyak menggunakan narasi puitis dan metafora yang mungkin bisa membuat beberapa pembaca merasa sulit untuk memahami dari maksud cerita tersebut. Latar dan nuansa cerita ini sangat simbolis yang mungkin kurang memberikan ruang bagi pembaca umum untuk benar-benar terhubung atau bisa memahami latar belakang dari kisah atau cerpen ini. Sekian dari saya, Muhammad Fadlul Wicaksono. Terima kasih. Kesimpulan dari ketiga cerpen ini menghadirkan kisah cinta antara Sukop dan Alina yang penuh dengan simbolis, keindahan, serta renungan yang mendalam mengenai hubungan manusia, keterasingan, dan makna hidup. Terus yang selanjutnya, yang pertama ini ada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Kesimpulannya yaitu mengisahkan usaha Sukop untuk menyatakan cintanya kepada Alina dengan cara yang tidak biasa. Ia mengirimkan sepotong senja kepada Alina yang menunjukkan bahwa cintanya begitu kuat sehingga ia rela melakukan hal semustahil itu. Ia memberikan potongan senja yang tak dapat dimiliki siapapun. Senja di sini menjadi simbol dari keindahan yang sulit diraih. Ia menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang tak terjangkau, namun begitu mempesona. Pada akhirnya, cerita ini menyoroti bahwa cinta bisa menjadi kekuatan besar yang mendorong seseorang untuk melakukan hal luar biasa. Meski terasa mustahil, Sukop dalam cintanya yang melampaui batas logika, memprestasikan cinta yang penuh dedikasi. Meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan ia. Yang kedua ini ada cerpen dari jawaban Alina, yaitu kesimpulannya Alina akhirnya merespon cinta Sukop dengan caranya sendiri lewat surat balasannya.
ia menyampaikan perasaan yang lebih realistis dan reflektif. Jawaban Alina mengandung pemikiran yang penuh keraguan dan pertanyaan tentang cinta itu sendiri. Alina juga mempertanyakan apakah cinta mereka dapat bertahan? Apakah hubungan tersebut bisa menjadi kenyataan? Lalu apakah cinta hanya merupakan perasaan sementara yang mudah menguap? Nah, di sini Alina melambangkan sudut pandang yang lebih kritis terhadap cinta. Menemukan bahwa cinta bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga perlu pemahaman, pengorbanan, dan kesadaran akan batasan. Jawaban Alina juga menyoroti sisi ambigus dalam hubungan yang menekankan bahwa meski cinta bisa kuat, ia juga bisa terpisah oleh berbagai realitas yang berbeda. Nah, yang ketiga ini ada tukang pos dalam amplop. Kesimpulan dari cerpen ini mengisahkan sosok tukang pos yang menjadi perantara pesan cinta antara Sukap dan Alina. Tukang pos ini mengirimkan senja dan surat-surat mereka, namun ironisnya terasing dari cinta itu sendiri. Sosoknya menjadi simbol keterasingan dalam proses penyampaian perasaan, di mana ia terjebak di antara cinta orang lain tanpa memiliki atau merasakannya sendiri. Dalam cerpen ini, Seno mengeksplorasikan gagasan bahwa perasaan seringkali sulit disampaikan dengan sempurna, apalagi ketika berada di tangan perantara. Tukang pos juga mengingat pembaca tentang bahwa batasan komunikasi, bahwa cinta dan perasaan kadang bisa hilang maknanya ketika terpisah oleh jarak dan perantara yang tak benar-benar memahami emosi di balik pesan itu. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga trilogi Alina tadi yaitu cinta yang penuh dengan keindahan, keraguan, dan keterasingan melalui senja dalam amplop. Seno Gumira Adjidharma menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang sulit dimiliki sepenuhnya, namun penuh dengan tantangan, menginspirasi namun juga penuh ambigus. Dalam cerita ini, senja mewakili cinta yang sementara dan rapuh. Unggulan karya, gaya bahasa puitis dan filosofi Seno Gumira Adjidharma dikenal dengan gaya bahasa yang khas, dan jawaban karya merupakan salah satu contoh yang sangat kuat. Gaya bahasa dalam cerita ini penuh dengan metafora puitis dan filosofis. Misalnya, tindakan Subakar yang mengirimkan sepotong senja menjadi metafora kuat akan kerinduan dan usaha yang berlebihan dalam cinta. Hal ini mengajak pembaca untuk merenungi lebih dalam tentang cinta yang kompleks dan tidak selalu logis. Eksplorasi tema cinta yang melampaui logika. Tema utama dalam cerita ini adalah cinta yang berlebihan dan dampaknya. Seno menggambarkan cinta Sukap yang ekstrem sebagai sumber bencana, sebuah pendekatan yang unik dan filosofis. Cinta digambarkan sebagai kekuatan yang tidak terkendali, bisa membawa kebahagiaan tetapi juga kehancuran jika tidak diiringi dengan realisme dan pembahasan. Cerpen ini memperlihatkan bahwa cinta sepihak yang berlebihan itu berujung pada konflik, perasaan sakit, dan bahkan dampak lebih besar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.